Kali ini gua mau rekomendasiin anime-anime fantasi yang rilis di tahun 2021 ini. Dan sebagian juga sudah ada yang rilis. Yang jelas anime-anime ini bagus banget dengan tema dunia fantasi yang memukau tentunya. Cocok banget buat kalian yang lagi terkurung di rumah. Tapi sebelum itu, gua mau ngingetin ke kalian buat ngasih nilai video gua dengan like dan beri tanggapan tentang video ini. Ya minimal kalian ninggalin jejak di kolom komentar setelah kalian nonton videonya. Kalau kalian suka dengan video-video gua, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat pemberitahuan waktu gua upload video lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada Oredake Hairu Kakushi Dugeon. Susah ya ini kawan. Kehilangan pekerjaan dan putus asa. Ya, dunia ini memanglah keras, tapi semua itu harus dilalui meskipun penuh rintangan dan halangan yang menghadang. Kayak anime ini yang menceritakan tentang seorang anak bangsawan miskin yang gak punya pekerjaan dan melalui hidup yang keras. Jadi ceritanya gini, si MC bernama Noir. Noir ini adalah salah satu anak dari bangsawan miskin. Oke, gue juga gak tahu kenapa ada bangsawan yang miskin. Nah, si MC ini gak punya pekerjaan. Sebagai bangsawan miskin, ya dia nggak punya wewenang apalagi pengaruh gitu. Dan kini dia malah harus mencari pekerjaan. Gawat. Namun suatu ketika dia menyadari kalau dirinya memiliki kekuatan sihir. Dengan pertimbangan yang panjang, dia pun memutuskan untuk jadi seorang petualang. Meski tak memiliki pengaruh dan uang, setidaknya dia masih bisa mendapatkan kekuatan. Tanpa memberitahu siapapun, akhirnya dia pergi ke Dugeon untuk mendapatkan harta, alat sihir, benda langka, dan kekuatan luar biasa. Jadi, pelajaran yang kita ambil dari anime ini adalah jika suatu kesempatan tertutup, pasti akan muncul kesempatan lain. Jika kehilangan sesuatu, pasti akan mendapatkan sesuatu. Maka dari itu kita harus selalu optimis. Yang kedua adalah Dugeon Mai no Mura no Souen ga Jouban no Machi de Kurasu Yona Monogatari. Wah, panjang ya. Disingkat Plasdat. Gawat. Siapapun pasti ingin lebih kuat dan lebih hebat lagi. Kalian pasti juga berpikir begitu. Berharap kehidupan kalian jadi bergenre action supernatural. Gawat. Tapi emang begitu ya, karena semua orang pasti ingin belajar menjadi yang lebih baik. Gua juga kayak gitu. Sekarang gua pun lagi belajar untuk menghasilkan video yang lebih baik lagi. Sama kayak si MC yang ada di anime ini. Jadi ceritanya gini. Berpusat pada si MC yang bernama Lloyd. Agak susah nih penyebutannya ya. Dia ini adalah seorang petualang pemula yang ingin menemukan kekuatan sejati. Ya, yang artinya dia ingin menjadi lebih kuat. Nah, si MC ini berasal dari desa terpencil yang kebetulan berada di dekat Dugeon paling berbahaya di dunia. Nah, si MC ini menganggap bahwa dirinya itu lemah dan dia pun pindah ke kota yang berfungsi sebagai kota awal bagi para petualang dengan harapan dia bisa belajar menjadi lebih hebat. Namun kenyataannya, orang-orang di ibu kota yang selalu ia kagumi ternyata jauh lebih lemah daripada dirinya. Nah, pelajaran yang kita dapat ambil dari anime ini adalah kita harus selalu rendah hati. Berpikirlah bahwa kita adalah yang lemah, sehingga kita bisa berusaha untuk menjadi yang lebih kuat. Gitu ya.
Oke, yang ketiga ada Hortensia Saga. Hortensia Saga. Perebutan kekuasaan memang menjadi hal biasa. Tak peduli harus menumpahkan darah dan menginjak mayat orang lain demi mencapai kekuasaan. Karena dunia memanglah kejam, seperti di anime ini, di mana sang raja dibunuh dan kekuasaannya dirampas. Setelah tahu hal itu, siapa yang mau masih ingin jadi raja? Kalau gua sih masih pingin, tapi jadi raja harem. Gawat. Oke, jadi ceritanya gini. Berlatar di abad pertengahan, di mana 3 tahun yang lalu sang raja mati dibunuh oleh adipatinya. Kemudian si adipati membangun kembali kerajaan agar bisa menjadi kerajaan miliknya. Akan tetapi, sang pewaris tahta dari raja sebelumnya masih hidup dan membaur dengan masyarakat biasa. Sang pewaris pun berlatih secara diam-diam dengan tujuan merebut kembali kerajaannya. Dia pun berpetualang sambil mengumpulkan sekutu dan kekuatan untuk mengambil kembali kerajaannya. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari anime ini adalah jangan takut untuk memperjuangkan hak yang kita miliki. Meski harus berjuang sekuat tenaga, kita harus berani mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita. Selanjutnya ada Fumetsu no Anatai. Fumetsu no Anatai. Petualangan tanpa tujuan. Dunia luas yang terbentang. Hal-hal baru yang belum diketahui dan berbagai perasaan yang belum pernah dirasakan. Ya, setiap orang menyimpan keinginan untuk berpetualang dan menjelajahi dunia, mencari tempat yang paling nyaman dan menemukan hal-hal baru. Akui aja, dalam lubuk hati yang terdalam, kalian pasti menginginkan hal itu. Petualangan yang abadi, kira-kira itulah latar dari anime ini. Fumetsu no Anatai, untukmu yang abadi. Dari judulnya aja sudah bagus, bener. Kayaknya nih anime bakal menguras emosi siapa aja yang nonton. Oke, jadi ceritanya gini. Bercerita tentang makhluk abadi yang misterius. Makhluk itu tidak punya identitas dan emosi, tapi dia bisa meniru makhluk apapun. Awalnya dia meniru sebuah batu, kemudian lumut, dan pada akhirnya ia bertemu seekor serigala yang sekarat. Dan dia pun berubah menjadi serigala itu. Ternyata serigala itu adalah peliharaan seorang anak laki-laki yang hidup sendirian di lingkungan ekstrim karena ditinggalkan oleh warga desanya. Mereka pun memulai perjalanan untuk mencari tempat yang lebih nyaman. Oke, sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari anime ini, seperti persahabatan, kesetiaan, perjuangan, dan lain-lain. Intinya, pengalaman dari petualangan akan memperkuat perasaan dan identitas. Jadi kalau kalian mau lebih mengerti tentang diri sendiri, coba aja berpetualang. Selanjutnya ada Tate no Yusa no Nariagai Season 2. Oke, kalian pasti masih ingat dengan anime yang satu ini. Anime yang kita tunggu-tunggu, dimana kita sudah kangen sama Raptalia. Gawat. Jadi di tahun 2021 ini, season keduanya bakal rilis sekitar Januari atau Februari, dan PV-nya aja sudah dikeluarin. Anime ini yang menceritakan tentang Naofumi yang dipanggil ke dunia lain, tapi kerajaan yang memanggilnya malah menyudutkan dirinya. Gawat, memang gawat nih. Jadi ceritanya gini, si MC bernama Naofumi yang merupakan otaku nolep yang kerjaannya cuma baca buku di perpustakaan dekat rumah. Suatu hari buku yang dibacanya bersinar dan membawanya ke dunia lain. Gitu ya. Gua dari SMP nyampe SMA selalu baca buku di perpus waktu istirahat, tapi nggak pernah nyampe ke dunia lain. Gawat.
Lanjut. Tapi dia malah dikhianati oleh orang-orang dari kerajaan yang memanggilnya. Dia pun memutuskan untuk berlatih dan berusaha sendiri hingga akhirnya dia menjadi yang terkuat di antara yang lain. Di akhir season 1 kemarin, Naofumi berhasil mengembalikan nama baiknya dan mendapatkan sebuah wilayah sebagai hadiah. Nah, selanjutnya kita tunggu di season keduanya apa yang akan dilakukan. Gua juga nggak tahu nih. Jadi pelajaran yang kita dapat ambil dari anime ini adalah jangan mencoba untuk hidup terlalu bijaksana. Jangan menangis jika engkau benar, dan jangan rapuh oleh kepalsuan. Seperti Naofumi yang tak lagi memperdulikan statusnya dan kata-kata orang lain, tapi dia tetap berjuang sebaik mungkin. Oke, jadi begitulah rekomendasi anime dari gua kali ini. Kalau kalian mau menanggapi dan memberi saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat nge-share video ini supaya teman-teman kalian bisa jadi wibu juga. Terima kasih karena sudah nonton, dan sayonara.